Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali di bulan Ramadan yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan apa yang telah kami sampaikan di kesempatan sebelumnya, yaitu tentang adab tilawatil Quran yang batiniyah. Amal-amal batiniyah ketika kita membaca Al-Quran sebagai lanjutan adab tilawatil Quran secara zahiriyah yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Semata-mata ini adalah menjaga amanah dan visi misi Allah yang berbunyi di dalam ayat kemarin kita sebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Salah satu sebab untuk agar kita bisa menjaga Al-Quran dengan baik adalah istiqomah membaca Al-Quran dengan menetapi dan menjaga adab-adabnya. Khususnya adab-adab batiniyah ini yang sangat penting. Karena larinya kita bisa menghafal dan membaca Al-Quran dengan baik, itu larinya adalah di dalam hati. Sehingga bagaimana hati kita itu biar bisa terkena efek dari cahaya-cahaya Al-Quran itu, maka amal-amal batiniyah ini harus sebaiknya kita laksanakan. Yang mana kitab yang kami ambil adalah kitab Mau'izatul Mu'minin, ikhtisar atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Marilah kita baca tentang amal batiniyah atau adab batiniyah di dalam membaca atau tilawatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. A'malul batini fit tilawati, menjelaskan tentang amal-amal batiniyah di dalam tilawatil Quran. Al-awwalu, yang pertama, fahmu azamatil kalami wa uluwihi wa fadlillahi subhanahu wa ta'ala wa lutfihi bi khalqihi fi isali kalamihi ila afhami khalqihi. Yang pertama adalah memahami kebesaran dan keagungan kalamnya Allah dan tingginya kalamnya Allah, sekaligus keutamaan Allah itu sendiri, maha lemah lembutnya Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada makhluk yang paling bisa memahamkan di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Kita harus memahami bahwasanya kalamullah yang berupa Al-Quran ini merupakan kalam yang sangat mulia, yang agung, dan yang sangat tinggi derajatnya, baik dari segi bahasanya atau dari segi maknanya. Sekaligus kita harus memahami bahwasanya Allah yang sebagai mutakalim itu juga harus kita pahami keutamaannya. Dan bagaimana Allah menurunkan Al-Quran sebagai bentuk maha latifnya Allah, maha lemah lembutnya Allah menurunkan Al-Quran kepada makhluk yang sempurna. Andai kata Al-Quran ini tidak diturunkan kepada makhluknya yang sempurna, pasti tidak akan bisa diterima dengan baik, dan apalagi bisa tersampaikan dengan baik, pasti itu sangat mustahil. Yang kedua, atsani at-ta'zimu lil mutakallimi. Yang kedua adalah memuliakan dan mengagungkan zat yang berbicara, yang berkalam, Al-Quran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga fal-qari'u 'inda bidayati bitilawatil Qur'ani yang bagi ayyuhdira fi qalbihi 'azmatal mutakallimi wa ya'lama annama yaqra'uhu laisa min kalamil bashar. Sehingga seorang yang membaca Al-Quran, ketika hendak memulai membaca Al-Quran, sebaiknya menghadirkan di dalam hatinya seberapa agung dan mulianya zat yang berkalam ini, dan hendaknya dia mengetahui apa yang dia baca itu bukan kalamnya manusia, bukan bahasanya manusia, yakni itu adalah kalamullah, kalamnya Allah. Dan bagaimana agar kita bisa mengagungkan Allah sebagai mutakalim Al-Quran itu? Di sini disebutkan walan tahdhuruhu
azmatul mutakallimi ma lam yatafakkar fi sifatihi wa jalalihi wa af'alihi. Kita tidak bisa menghadirkan di dalam hati kita kemuliaannya Allah sebagai mutakalim Al-Quran selama kita tidak berpikir, tidak tadabbur tentang sifatnya Allah, keagungannya Allah, dan af'al-af'alnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang ada di dunia ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu hudurul qalbi wa tarku haditsin nafsi wa tajarrudu lahu 'inda qiraatihi wa sarful hammi ilaihi an ghairihi. Yang ketiga adalah ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya hati kita itu hadir fokus tentang apa yang kita baca, dan meninggalkan kerentek atau angan-angan di dalam hati kita, itu kita tinggalkan, dan kita sepikan hati kita itu dari hal-hal yang bersifat duniawi, tidak fokus terhadap apa yang kita baca, yakni Al-Quran. Itu kita sepikan semuanya, dan kita kerahkan tujuan kita itu kepada Al-Quran, bukan yang lain. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi yang kita pikirkan itu adalah masalah duniawi. Kita mau makan apa, kita mau main kemana, jangan. Sebaiknya ketika kita membaca Al-Quran, fokus dengan apa yang kita baca. Ini sebaiknya kita usahakan. Sehingga di situ ada cerita dari ulama salaf. Karena ba'du salafi idza qara'a suratan lam yakun qalbuhu fiha a'adaha thaniyah. Dulu ulama-ulama salaf kita ketika membaca satu surat yang ketika di situ hatinya tidak hadir, tidak fokus, maka beliau akan mengulanginya lagi 2 kali. Dan pastinya proses seperti ini wa hadhihi sifatu tatawalladu amma qablaha min ta'dhim. Proses seperti ini semata-mata karena mempraktekkan dari apa yang kami sampaikan sebelumnya tadi, yaitu adalah ta'zim. Di dalam hati para ulama itu mengerti bagaimana cara ta'zim pada Al-Quran dan bagaimana cara ta'zim pada mutakalimnya, yaitu Allah. Sehingga ketika beliau membaca satu surat dan ketika di dalam hatinya itu belum fokus, maka sebagian ulama salaf kita itu saking takzimnya mengulangi surat itu atau ayat itu untuk dibaca yang kedua kalinya. Itu betul-betul bentuk takzimnya kepada Al-Quran dan Allah sebagai mutakalim. Itu yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'u at-tadabbur. Yang keempat adalah tadabbur, berangan-angan tentang ayat yang kita baca itu tentang apa. Wa huwa wara'a huduril qalbi. Dan tadabbur itu adalah lanjutan dari bentuk hudurul qalbi yang sebelumnya telah kami sampaikan tadi. Jadi setelah kita fokus, setelah hati kita itu fokus, hudurul qalbi, hadir membaca Al-Quran, maka sikap selanjutnya yang bisa timbul itu adalah tadabbur, berangan-angan. Jadi kalau kita mau tadabbur Al-Quran, tafakkur Al-Quran, terlebih dahulu kita harus hudurul qalbi. Sebelum hudurul qalbi, kita tancapkan dulu kepada satu sifat, yaitu azmatul mutakallimi. Kita harus mengetahui keagungannya atau takzim kepada si mutakalim, atau dalam hal ini adalah Allah. Dan bagaimana kita bisa takzim pada mutakalim? Melalui dari apa yang kita baca ini harus kita takzimi juga. Jadi begitu runtutannya. Dan sebelumnya pernah kami sampaikan, maksud dari membaca itu adalah tadabbur. Tidak hanya sekedar dibaca saja, tidak hanya untuk bagus-bagusan membaca. Oleh karena itu, yang telah kami sampaikan, salah satu faktor pendukung agar kita bisa tadabbur makna Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Walidzalika sunnah fihi tartil. Oleh karena itu sunnah ketika membaca Al-Quran itu dengan tartil. Karena dengan tartil itu bisa mendatangkan tadabbur. Di sini disebutkan li'anna tartila fi dzahir liyatamakkana minat tadabburi bil batin.
Karena tartil dengan lisan, dengan zahir, itu bisa menyebabkan potensi tadabbur bil batin. Bisa menyebabkan potensi kita bisa berangan-angan di dalam batin kita. Karena ketika kita membaca betul-betul dengan bacaan yang bagus, tidak tergesa-gesa. Di sini disebutkan maqalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. La khaira fi ibadatin la fiqha fiha wa la fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam suatu ibadah yang tidak disertai ilmu fikih di dalamnya. Dan juga tidak ada kebaikan sama sekali di dalam qiraatul Quran yang tidak disertai tadabbur di dalamnya. Itu maqalah Sayyidina Ali. La khaira fi ibadatin la fiqha fiha wa la fi qiraatin la tadabbura fiha. Bahkan diriwayatkan Rasulullah itu qiyamul lail, menghidupkan malam dengan cara apa? Mengulang-ulangi satu ayat sampai beliau betul-betul hudur. Warwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama lailatan bi ayatin yuraddiduha. Jadi seperti itu. Rasulullah itu kalau qiyamul lail itu betul-betul tadabbur bi ayatil Quran, diulang-ulangi terus. Sehingga di situ disebutkan wa idza lam yatamakkan minat tadabburi illa bitardidin falyuraddid. Kalau kita belum bisa mungkin untuk membaca Al-Qur'an dengan cara atau disertai tadabbur kecuali dengan pengulangan, maka ulangi terus. Diulangi terus sampai hati kita itu hadir dan sampai pikiran kita itu bisa tadabbur seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau setiap malam itu mengulangi satu ayat yuraddiduha demi agar bagaimana beliau itu bisa tadabbur sedalam-dalamnya tentang ayat tersebut. Kecuali kalau kita itu berada di belakang imam, illa ayyakuna khalfa imamin, kecuali kalau kita itu berada di belakang imam alias menjadi makmum. Jadi kalau kita membaca surat di dalam sholat kemudian kita tidak tadabbur, kita mau mengulangi lagi tapi imamnya sudah rukuk, ya kita harus rukuk meskipun kita tidak tadabbur. Nah, jadi itu adalah pengecualian. Karena memahami akhlak seperti ini juga harus disertai dengan pemahaman fikih. Al-khamisu yang kelima yaitu at-tafahumu, berusaha memahami apa yang dia baca. Yaitu apa? Wa huwa ayyastawdiha an kulli ayatin ma yaliku biha. Yaitu berusaha. Yang namanya berusaha itu mulai dari nol. Yang awalnya itu susah, ya harus berusaha. Harus berusaha memahami, memperjelas di dalam hati kita apa sih yang kita baca ini tentang apa gitu. Idil Qur'anu yastamilu ala dzikri sifatillahi azza wa jalla wa dzikri af'alihi wa dzikri ahwalil anbiya wa ahwalil mukadzibin. Karena yang namanya Al-Qur'an itu kandungannya mencakup tentang sifat-sifat Allah, mencakup tentang af'al Allah, mencakup tentang cerita-cerita para nabi, ahwalul anbiya, atau mencakup ahwalul mukadzibin, kisah-kisah orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran dan nabinya, tidak percaya dengan kitab-kitab dan nabinya. Nah, itu kita harus berusaha memahami. Contohnya tentang sifat Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bagaimana cara kita bisa memahami, berangan-angan Allah itu tidak seperti sesuatu apapun, tidak ada yang menyamai sesuatu apapun. Dan sesungguhnya atau Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan yang maha melihat. Ini kita pahami maknanya bagaimana sehingga kita nanti timbul asrar sifat fil Quran, sifatnya Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita nanti bisa mengerti. Yang mana setiap orang pasti akan memiliki pemahaman asrar yang berbeda. Yang terpenting harus ta'ammul atau berangan-angan. Atau tentang af'al Allah, ciptaan-ciptaan Allah, seperti mohon maaf di sana disebutkan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ayat yang biasa kita baca saja. Apakah tidak bisa melihat bahwasanya Allah itu menciptakan dia manusia dari air mani?
Ini kalau kita pikirkan, kalau kita tadabbur atau ta'ammul, ini adalah suatu keajaiban. Hadhil ajaib, ini adalah ajaib. Ini adalah ajaib. Bagaimana Allah menciptakan dari suatu yang cair air. Kemudian dari suatu yang cair itu bisa timbul sesuatu yang ahsani taqwim, yang bagus, yang mulia, yakni manusia. Punya akal, punya tangan yang sempurna. Padahal dari air. Coba kita bisa apa tidak? Dari sesuatu yang cair dan yang mudah hilang, kita ciptakan hal seperti itu, tidak akan bisa. Seperti itu, siapa yang menciptakan? Allah. Itu adalah contoh at-tafahum, memahami keajaiban-ajaiban af'alullah, ciptaan-ciptaan Allah. Ada lagi tentang ahwalul anbiya. Bagaimana ketika beliau itu diingkari, dipukuli seperti Rasulullah ketika menyampaikan dakwah, dilempar batu sampai berdarah dan macam-macam. Kemudian Allah dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya, dan dengan iradahnya, Allah, nusratul haq, menolong beliau, menolong perkara yang hak, yaitu para anbiya. Itu harus kita faham seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak faham, sehingga kita itu tidak akan minder untuk menyampaikan kebenaran, karena sudah dicontohkan oleh para anbiya, oleh nabi-nabi kita. Kalau kita mau menyampaikan kebenaran, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Itu maksudnya. Yang keenam, as-sadisu at-takhalli an mawani'il fahmi. Yang keenam adalah kita menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita itu tidak paham. Ini contohnya bagi korek itu, wa min hujubil fahmi ayakunal hamu munsharifan ila tahqiqil hurufi bi ikhrajiha an makharijiha. Ini. Jadi kita itu jadi manusia repot. Membaca Al-Qur'an dengan baik salah. Membaca Al-Qur'an dengan kurang baik salah. Membaca Al-Qur'an dengan terlalu dibaik-baikan, di sini sampai disebutkan salah satu hal-hal yang bisa menghalangi kita bisa paham Al-Qur'an itu adalah terlalu mentahqiq huruf Al-Qur'an, makhraj-makhrajnya. Memang kita harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tapi kalau terlalu munsharifan ila tahqiqil hurufi bi ikhrajihan makharijiha, sampai-sampai kita itu timbul was-was, ragu-ragu, itu juga salah. Sehingga kita tidak sampai memahami Al-Qur'an. Jadi kita ceroboh membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, itu juga kurang baik. Kita terlalu memperbaiki Al-Qur'an sampai itu melupakan kita dari memahami Al-Qur'an, itu juga salah. Jadi yang benar itu adalah khairul umuri awsatuha, yaitu di tengah-tengah. Kita memperbaiki Al-Qur'an, baca Al-Qur'an tartil, dan juga kita bisa memahami Al-Qur'an, tapi jangan terlalu sangat sampai berhati-hatinya itu timbul was-was. Itu adalah wahadza yatawalla hifdzahu syaiton, itu adalah betul bentuk dari waswasatu syaiton. Wukila bil qurra'i liyasrifahum an fahmi ma'ani kalamillahi azza wajal, yang mana oleh syaitan ini diganggu atau mengganggu. Syaitan ini mengganggu kepada para ahli membaca, ahli qiraah bil qurra'i. Biar apa? Biar mereka itu fokus kepada bacaannya saja tapi tidak kepada maknanya. Liyasrifahum an fahmi ma'ani kalamillah. Biar mereka itu lupa bagaimana cara memahami makna kalamullah. Membagus-baguskan bacaan Al-Qur'an sampai timbul was-was, itu juga kurang baik. Itu orang seperti itu kurang baik. Dan setan yang meridunya, yang was-wasnya itu juga tertawa. Wa a'dhamu dhahkatan lisyaitani. Ya, ini. Setan berhasil membuat seorang qurra, seorang yang membaca Al-Qur'an ini tidak memahami Al-Qur'an. Nah, ini juga harus berhati-hati. Dan yang terakhir, yang ketujuh, asabi'u at-takhsisu. Yang ketujuh adalah taksis. Taksis itu apa? Mengkhususkan. Mengkhususkan yaitu ayyuqaddiru annahu al-maqsudu bi kulli khitabin fil Qur'an. Di dalam hatinya punya kepahaman bahwasanya yang dimaksud di dalam khitab
Al-Quran itu adalah kita, saya yang membaca. Contohnya, ketika di situ ada perintah tentang sholat, oh berarti itu yang diperintah adalah saya. Ketika di situ adalah membahas tentang larangan, berarti itu yang dilarang adalah saya. Ketika di situ mendengar janji-janji Allah yang baik, oh berarti itu yang diberikan janji adalah saya yang membaca. Jadi mentaksis apa yang disampaikan di Al-Quran secara umum itu kepada kita. Jadi kalau di dalam ilmu balaghah disebutkan wal aslu fil khitab bi ayyu ayyana. Hukum asal di dalam khitab itu adalah ta'yin kepada orang yang disampaikan pada waktu itu. Contohnya, dulu di dalam Al-Quran itu disebutkan tidak boleh minum minuman keras. Tidak boleh minuman keras bagi orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Yang dikhitabi ulama jahiliyah, tapi sebenarnya khitab itu akan berkembang. Nah, jadi sehingga di dalam usul fikih berkembang menjadi kaidah yang dilihat itu adalah keumumannya, bukan khusus sababnya. Nah, itu ya. Al-mu'tabar bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dilihat di dalam suatu dalil, baik itu Al-Qur'an atau hadis, itu adalah keumuman makna di dalam Al-Qur'an itu, bukan khususiyah sababnya atau nuzulul Qur'annya. Oh ini nuzulnya tentang begini. Ya itu bisa berkembang sampai zaman sekarang. Artinya Al-Quran itu masih sangat kredibel sampai sekarang. Nah itu seperti itu. Mengapa? Fama min kiswatin fil Qur'ani illa wasiyakuha li faidatin fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Tidak ada suatu cerita di dalam Al-Quran kecuali di situ faidahnya itu memang untuk Nabi dan umatnya. Walaupun yang dikhitabi pada waktu itu adalah umat atau sahabat atau nabi yang yang berada pada situasi tersebut. Tuh. Contohnya, kalau saya contohkan, dulu Rasulullah itu kalau diajari Al-Quran, saking cerdasnya Rasulullah, diajari oleh malaikat Jibril maksudnya, beliau itu seperti mendahului malaikat Jibril. Nah kemudian oleh malaikat Jibril disambung dengan ayat la ta'jal lisanak, jangan cepat-cepat dalam membacakan Al-Quran. Nah itu, jadi la ta'jal, ya Rasulullah jenengan jangan mempercepat bacaan Al-Quran, dengerin saya dulu. Nah kemudian ayat ini juga bisa kita pakai di umatnya. Jadi la ta'jal, ketika saya misalkan mengajari Al-Quran kepada anak, kemudian anak ini saking cerdasnya mendahului, sebelum disampaikan itu udah selesai, udah mendahului. Dan maka kita ucapkan ayat tersebut, la ta'jal lisanak, nah, jangan dipercepat. Nah, walaupun padahal pada waktu itu nuzul asbabun nuzulnya itu yang didahului seperti itu adalah Kanjeng Nabi. Nah ini kemudian kita praktekkan untuk umatnya. Nah itu maksudnya dari nazam wal aslu fil khitab bi ayyi ayana, hukum asal di dalam khitab itu adalah ta'yin, tapi berkembang di situ akan menjadi keumumannya. Sehingga di dalam usul fikih timbul kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi seperti itu. Yang diambil itu maknanya, makna umumnya, itulah maksudnya taksis, yaitu mengkhususkan khitab yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kepada kita. Oh berarti ini yang didahului ini adalah saya, seperti itu. Dan seperti itu. Yang kedelapan, athaminu at-ta'athuru. Yang kedelapan adalah berusaha apa yang dia baca itu bisa memberikan efek at-ta'athur. Wa huwa ayyata'athara qalbuhu bi atharin mukhtalifatin bihasbi ikhtilafil ayati,
yaitu hatinya itu berusaha agar bagaimana bisa merasakan efek dengan ayat yang dia baca. Mengapa? Sekali lagi, fal Qur'anu yuradu lil amali bihi. Al-Qur'an itu dikehendaki untuk diamalkan, bukan hanya untuk dibaca. Kalau hanya untuk dibaca saja, wa amma mujarradu harakatil lisani faqalilul jadwa. Wa tilawatul Qur'ani haqqa tilawatihi wa ayyashtarika fihil lisanu wal aqlu wal qalbu. Al-Qur'an untuk diamalkan. Kalau hanya untuk dibaca di lisan saja itu sudah selesai ceritanya, nggak akan ada apa-apanya Al-Quran itu. Sedangkan membaca Al-Quran yang betul-betul membaca Al-Quran, yaitu lisan, akalnya, hatinya itu bergabung menjadi satu. Lisannya fahidul lisan tashihul hurufi bitartil. Lisan membaca dengan tartil. Wahidul akli tafsirul ma'ani. Akal di situ berjalan untuk mentafsirkan maknanya. Wahidul qalbi al-itti'adhu wa ta'athuru bil inzijari walitimaru. Sedangkan hati caranya menjaga yaitu dengan cara apa? Mengambil mau'idhah bitutur yang ada di dalam Al-Qur'an dan berusaha untuk ta'athur atau berusaha untuk bagaimana agar Al-Qur'an ini bisa memberikan efek di dalam hati. Jadi membaca yang benar yaitu adalah istirakul lisan wal akli wal qalbi. Lisan, akal, hati itu harus bekerja sama menjadi satu ketika membaca Al-Quran. Lisan dengan cara tartil, akal dengan cara memahami tafsirnya, hati dengan cara mengambil mau'idhah atau pitutur-pitutur yang baik ataupun ancaman-ancaman di dalam Al-Quran. Fal lisanu yurattilu wal aqlu yatarajjamu wal qalbu yata'idu. Lisan membaca dengan tartil, akal menerjemahkan dengan tafsir, dan hati dengan cara itti'ad atau mengambil mau'idhah pitutur yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang mungkin bisa kami sampaikan tentang adab batiniyah yang kita sebaiknya lakukan ketika tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan di dalam melaksanakan semuanya ini. Dari kami sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.